Oh yeah! Whoa! What are you doing? Excuse me, watch out! Coming through! Get! Huge attack! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita spesial Imlek nih. Dan masih baru tentunya. Dari film yang berjudul The Tigress Apprentice. Film ini menceritakan seorang lelaki yang mewarisi kekuatan leluhurnya dan berusaha menjadi guardian terkuat untuk melindungi para Shio. Namun dia harus mengalahkan semua kejahatan yang akan menghancurkan para Shio dan juga dirinya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang ibu tengah menyetir mobil bersama anak batitanya. Di perjalanan itu mereka mengalami masalah karena beberapa monster hijau gelap mengejar mereka. Bye-bye, Chloe. Pintarnya sang ibu yang bernama Miss Lee ini berhasil mengalahkan para monster itu. Sayangnya sorak kemenangan itu tidak bertahan lama karena para monster itu terus berdatangan dan tanpa hentinya mengejar mereka. Beruntungnya ke-12 hewan Shio datang untuk menolong mereka. Excuse me, watch out! Coming through! Get! Huge attack! Horse! Namun sesuatu terjadi pada mobil yang dikendarai oleh Miss Lee. Alhasil sang harimau langsung datang menolongnya. Singkat cerita, 15 tahun kemudian di San Francisco, seorang remaja bernama Tom tengah berkelahi dengan temannya. Bukan hanya itu, temannya juga mengolok dirinya nih. Namun Tom di sini tidak begitu mendengarkan ejekan itu sampai temannya menyinggung soal neneknya Tom. Kemudian di tengah keramaian itu Tom tanpa disengaja mengeluarkan kekuatan terpendamnya dan berhasil membuat temannya terhempas ke langit-langit. Setelah kejadian itu Tom berencana untuk pulang. Tiba-tiba saja seorang gadis bernama Raph mengagetkannya. Alhasil mereka pulang bareng. Sekalipun mereka baru pertama kali bertemu, Raph dan juga Tom sangat akrab. Bahkan mereka saling berbagi cerita bersama-sama selama di perjalanan hingga mereka sampai di rumahnya Tom. Setelah Raph berpisah dengan Tom, Tom dan juga neneknya yang ia panggil Ahma sedikit berdebat soal apa yang terjadi pada Tom di sekolah hingga ke topik tentang keluarga mereka. Di situ Tom merasa keluarga mereka sedikit tidak normal, bahkan berbeda dari manusia biasanya. Namun Ahma menjelaskan singkat kepada Tom nih tentang keluarganya. Alhasil Tom mengerti dan kembali untuk memasang jimat yang telah ia lepaskan. Ketika Tom tengah memasang jimat itu, dia dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Hu. Singkat cerita, Hu menjelaskan kedatangannya ke rumah keluarga Lee. Alhasil mereka membicarakan soal kekuatan tersembunyi milik Tom yang tidak disengaja ia gunakan saat di sekolah tadi. Yang sialnya percakapan itu harus terputus karena musuh mereka datang, yaitu seorang roh jahat wanita bernama Lo. Alhasil Ahma memaksa Tom dan juga Hu untuk pergi meninggalkannya bertempur solo dengan Lo. I know what I want. Son. Stay away from him! Singkat cerita, Ahma sepertinya memenangkan pertempuran ini. Yang liciknya Lo di sini memalsukan kekalahannya dan berusaha mengambil kalung giok ungu milik Ahma. Beruntungnya Ahma langsung melemparkan kalung itu kepada Tom. Lalu Ahma mengorbankan dirinya supaya Tom dan juga Hu bisa selamat dari kejaran Lo untuk sementara waktu.
Setelah melihat apa yang terjadi pada Ahma, Tom dan juga Hu langsung pergi untuk bersembunyi di tempat rahasia milik Hu. Sesampainya di sana, Hu menjelaskan semua keadaan kepada Tom, yang mana Tom sedikit tidak bisa menerima kenyataan soal fakta bahwa Tom akan menjadi guardian selanjutnya dari kalung milik neneknya yang bernama Phoenix, dari kejaran Yogai dan juga Lo. Singkat cerita, Tom sangat kesal dan berusaha untuk keluar dari tempat itu. Namun sayangnya bukannya keluar dari tempat itu, justru Tom terjebak di sana. Alhasil Hu menyuruhnya untuk menjadi muridnya dan beristirahat di kamarnya. Dengan penuh kekesalan, Tom pergi menuju kamarnya. Sesampainya di sana, dia tidak bisa menerima kenyataan soal dirinya yang akan menjadi guardian dari sebuah batu, yaitu Phoenix. Alhasil dia merebahkan tubuhnya ke kasur. Namun sesuatu yang aneh mengejutkan dirinya. Who dares wake the Empress Nakua and the world of magic? Setelah itu Tom terbangun nih dan memutuskan untuk mencari di mana Hu berada. Singkat cerita, Tom menemukan Hu yang tengah terduduk di depan dupa dengan foto Ahmad terpajang di sana. Yang mana Tom bergabung bersama Hu untuk berbagi rasa kesedihan mereka. Keesokan harinya, Hu mengajak Tom untuk melakukan sebuah pelatihan. Tom? Sayangnya Tom masih belum bisa melawan Hu dengan teknik miliknya. Singkat cerita, pelatihan mereka sedikit mengalami gangguan karena seekor tikus bernama Sydney mencuri barung milik Hu. Ternyata Sydney ini merupakan salah satu shio seperti Hu nih. Namun Hu langsung menanyakan tujuan kedatangan Sydney ke tempatnya, yang mana Sydney menceritakannya. Di sini Tom dan juga Hu sangat kaget mendengarnya karena Sydney melihat Lo pulih kembali dan dalam keadaan hidup. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan Lo. Sayangnya rencana itu tidak disetujui oleh Hu karena menurutnya Tom bisa saja bernasib sama seperti Ahma. Alhasil Hu hanya menyetujui soal rencana bertemu dengan para shio lainnya untuk membahas soal Lo kepada mereka. Di perjalanan menuju ke tempat para shio, mereka dikejutkan dengan Yogai yang datang menghadang mereka. Alhasil mereka harus menghadapi ketiga Yogai itu. Beruntungnya seekor naga bernama Mistral yang merupakan salah satu shio datang membantu mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kuil di mana para shio lainnya berada. Singkat cerita, mereka masuk ke sebuah toko dimsum bersama sang pemilik toko. Lalu dengan kekuatan ajaib dari sang pemilik toko, sebuah kulkas berubah menjadi sebuah pintu nih menuju ke kuil 12 shio. Sesampainya di kuil itu, Hu langsung memanggil kedua belas shio. The unstoppable outdoor! Slumber tsunami! Pig! The hand slam! Monkey! The mean, shrieking And rabbit! cute attack! No! Sayangnya ada beberapa shio yang tidak hadir. Singkat cerita, Tom langsung membicarakan inti permasalahan kepada beberapa shio. Sayangnya niat pribadi Tom ditolak oleh Hu karena bisa membahayakan keselamatan Tom. Alhasil perdebatan ini memicu amarah dari seekor ayam kepada Hu. Ketika mereka asik bertengkar, Tom tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Ternyata dia pergi menuju ke tempat di mana Lo berada. Di situ Tom berusaha untuk melawan roh jahat itu sendirian tanpa para shio. Singkat cerita, Tom memasuki rumah kosong yang sepertinya terlihat menyeramkan dari luar, namun sangat bagus pada bagian interiornya. Sementara itu, para shio menyusul Tom nih. Sayangnya mereka justru terjebak di dalam lorong yang tidak berujung. Tiba-tiba saja para shio itu dihadang oleh sebuah payung. Singkat cerita, mereka sempat melawan payung itu. Man, this is a long haul! Don't mind, you say. Get ready for some Yang sialnya shio ayam dan kelinci berhasil ditangkap bersama para shio yang sempat hilang. Di sisi lain, Tom bertemu dengan Rev. Ternyata rumah besar ini adalah rumah milik Rev bersama ibu angkatnya, yaitu Lo. Singkat cerita, Lo berusaha untuk merebut kalung Phoenix dari Tom dengan menggunakan Rev. Sayangnya Lo tidak mendapatkannya karena Tom tidak membawa kalung tersebut. Hal ini membuat Lo sedikit kesal pada Tom.
Beruntungnya para Shio yang tersisa datang untuk menyelamatkan Tom. Namun sayangnya Lo berhasil kabur dengan meninggalkan jebakan pada mereka semua. Singkat cerita, mereka semua berusaha untuk keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Setelah itu Hu bertanya nih di mana kalung Phoenix berada dan Tom memberitahunya. Kini mereka tengah makan bersama sambil berusaha untuk menyusun rencana selanjutnya. Mereka berencana untuk melatih Tom supaya dia siap untuk menghadapi Lo dan para Yogai. Hari demi hari para Shio mengajar Tom supaya anak remaja itu bisa siap untuk menjadi guardian sesungguhnya dan untuk menyelamatkan para Shio lainnya yang tertangkap. Not even a guardian. But Like this. those come in handy. Ah, protection zone! Namun karena Hu sedikit memaksa Tom sehingga mereka saling bertengkar nih. Singkat cerita, Mistral menceritakan semua hal yang terjadi pada 15 tahun lalu kepada Tom. Alhasil Tom mengerti kondisi yang dialami oleh Hu selama ini. Setelah itu Tom memutuskan pergi keluar untuk menyegarkan pikirannya. Dia pergi ke rumahnya yang sudah kosong. Namun sesuatu terjadi padanya. Akibat kecerobohan Tom, dia harus kehilangan kalung Phoenix itu. Leave her alone! And your cooking sucks. Sesampainya di tempat persembunyian, Tom datang dengan wajah sedih karena dia telah kehilangan kalung Phoenix. Hal ini didengar oleh Hu dan Mistral. Singkat cerita, Hu menghampiri Tom yang sedang galau di atap gedung. Di sana Hu berusaha membangkitkan semangat Tom lagi nih, dan dia berhasil melakukannya. Setelah mendapatkan pencerahan, Tom dan para Shio berusaha mencari keberadaan Lo. Sekalipun tidak mudah di awal, tetapi Tom bisa menemukan Lo. Alhasil mereka terlibat dalam pertempuran melawan Lo dan para Yogai. Namun sayangnya Lo berhasil menyegel Hu di payung miliknya. Hal ini membuat Tom kesal dan menyerang Lo. Sialnya dia bukanlah tandingan Lo untuk saat ini. Bahkan Lo kini tengah melancarkan tujuan jahatnya. Yang beruntungnya para Shio berhasil dibebaskan dari payung milik Lo. Dengan cepat mereka langsung bergegas untuk menyerang ke arah Lo. Come on, kid. Zodiac up! Nasnya mereka terlambat karena Lo sudah mendapatkan kekuatan maksimalnya. Yang mana Tom sebagai guardian harus menyelesaikannya demi teman-teman Shio-nya. Singkat cerita, Tom mengerti semua hal yang pernah dikatakan oleh neneknya tentang menjadi seorang guardian. Hal ini membuatnya memiliki kekuatan untuk melawan Lo dengan caranya sendiri. Yang akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh Tom dan para Shio. Sayangnya sesuatu terjadi pada Tom dan hidupnya kini berada di ujung tanduk. Hal ini membuat para Shio sangat khawatir, terutama Hu. Singkat cerita, para Shio memiliki ide untuk membawa Hu dan Tom bertemu dengan Nukwa, seorang dewi pencipta alam semesta. Ketika mereka sampai di sana, Hu berusaha untuk bernegosiasi kepada sang dewi supaya bisa menyelamatkan Tom. Where all souls go at the end. I join you. Akhirnya Hu berhasil nih membuat Tom kembali hidup. Namun hal ini membuat tubuh dari Hu berubah warna. Sekalipun dia berubah, Hu dan teman-teman Shio-nya sangat senang melihat Tom kembali. Di akhir film, Hu bersama para Shio dan Rev sudah mengesahkan secara resmi nih bahwa Tom adalah guardian dari Phoenix. Mereka semua sangat senang nih mendengarnya. Okay, I knew we were gonna need tissues. Oh yeah.
Whoa! What are you doing? Nah itu tadi alur cerita dari film Tigress Apprentice. Gimana Sleeper, seru banget kan melihat aksi dari sang Guardian Phoenix dan akhirnya bisa melindungi para Shio dari kehancuran. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.